Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Selalu tetap sehat dan selalu tetap semangat ya. Kembali lagi dengan Miss Hari. Untuk pelajaran fikih ibadah kelas 5, kita akan membahas infak bagian yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT memberikan keberkahannya, pemahamannya kepada kita semua. Baik anak-anakku semuanya, kita akan mulai materi hari ini. Untuk materi pembelajaran hari ini yaitu tentang ketentuan berinfak, kelarangan berinfak, dan manfaat infak. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan lihat tentang ketentuan berinfak. Berbeda dengan zakat yang mempunyai aturan dalam mengeluarkannya, infak tidak ada batasan tertentu berapa yang harus dikeluarkan. Jadi kalau zakat ada aturannya harus 2,5 kilogram atau 3,2 liter dan sebagainya, ada aturannya. Sedangkan kalau infak bebas ya, jumlahnya bebas ya, berapa yang harus dikeluarkan. Nah, infak ini dikeluarkan oleh orang yang beriman, baik berpenghasilan yang tinggi maupun yang rendah. Besar kecilnya infak yang dikeluarkan ditentukan dari ketakwaan dan juga kemampuan yang dimiliki setiap muslim tanpa adanya paksaan dalam mengeluarkannya. Jadi tidak ada paksaan dalam mengeluarkan infak, sedangkan zakat itu wajib dikeluarkan. Nah, ini adalah ketentuan berinfak. Selanjutnya, dalam berinfak ada aturan-aturannya ya, walaupun besarnya tidak ditentukan, tapi ada aturan-aturannya. Yang pertama adalah mengeluarkan infak itu harus sesuai dengan kemampuan rezeki yang dimiliki. Ini ada dalilnya yaitu Quran Surah At-Talaq ayat ke-7 yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing orang untuk berinfak. Yang kedua, mengeluarkan infak diutamakan kepada hal-hal yang sangat penting ya. Infak ini dikeluarkan sebaiknya untuk membantu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok dan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan ya. Jadi infak ini sebaiknya didahulukan untuk kebutuhan pokok, misalnya makanan ya, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya yang benar-benar mendesak dan kepada orang-orang yang benar membutuhkan. Selanjutnya adalah ketentuan infak yang ketiga, yaitu menunaikan infak kepada yang lebih utama atau orang-orang mana yang paling utama yang kita berikan infak. Nah, diantaranya yang pertama adalah kepada orang tua ya. Yang pertama ya, kepada orang tua. Maksudnya orang tua nggak mampu, bukan. Ini adalah bukti bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua ya, untuk memberikan harta kita nih, sebagian harta kita untuk orang tua. Manfaatnya apa? Untuk menyenangkan hati orang tua ya. Lalu kepada kerabat terdekat, sebelum kita berinfak kepada orang-orang lain, kita lihat dulu saudara kita ada nggak yang membutuhkan, saudara kita ada nggak yang kesusahan. Nah, itu yang pertama kali kita berikan infak. Setelah itu, setelah orang tua, setelah kerabat dekat, yaitu yatim piatu. Lihat,
di sekeliling rumah atau teman kalian mungkin ada yang yatim piatu, yang tidak punya ayah, tidak ada ibu, atau dua-duanya nggak ada, maka itu diberikan infak. Lalu fakir miskin dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan yang tujuannya adalah bukan untuk bermaksiat. Nah, ini adalah orang-orang ya, siapa-siapa saja yang utama yang menerima infak ya. Siapa aja tadi? Orang tua, kerabat dekat, yatim piatu, fakir miskin, dan ibnu sabil. Oke. Nomor 4 yaitu berinfak dengan harta yang baik dan halal. Harta yang diinfakkan adalah harta yang diperoleh dengan cara yang baik, bukan dari cara-cara yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berinfak dengan harta yang haram, maka pahala infaknya sia-sia. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang kita infakkan. Baik, selanjutnya adalah larangan berinfak. Dalam berinfak haruslah diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji akan melipat gandakan ya, didobel ya, melipat gandakan harta yang sudah dikeluarkan untuk berinfak. Jadi janji Allah itu siapa yang mengeluarkan hartanya akan dibalas dengan Allah berlipat-lipat ganda. Namun sebaliknya, jika niat berinfak bukan untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang didapatkan hanyalah dosa, kecewa, dan sia-sia. Nah, larangan berinfak itu seperti apa? Janganlah berinfak hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, kalau nggak ada orang lain yang muji, nggak mau berinfak. Nah, itu jangan, karena dosa dan sia-sia. Lalu janganlah berinfak untuk memperlihatkan kekayaan ya, untuk pamer, untuk ria ya. Wah, saya nih duitnya banyak nih, berinfak gitu supaya orang lihat saya orang kaya. Nah, itu juga dosa dan sia-sia. Yang terakhir, janganlah berinfak untuk mencari simpati, perhatian atau dukungan. Apa nih maksudnya? Misalnya nih, pengen dicalonkan jadi ketua RT ya misalnya. Aduh, gimana ya caranya supaya orang-orang milih saya nih? Ya, saya bagi-bagi sembako. Niatnya berinfak tapi untuk supaya orang memilih dia sebagai ketua RT. Nah, itu juga sia-sia, malah berdosa. Ya, jadi harus benar-benar ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah larangan untuk berinfak. Selanjutnya adalah manfaat berinfak. Ya, ini yang terakhir, manfaat berinfak apa saja? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya bahwa orang yang dermawan, yang sering memberi, akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sebaliknya, orang yang kikir atau pelit akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Nah, ini salah satu manfaat berinfak. Dekat dengan Allah, lebih bertakwa, dekat dengan manusia, senang, orang senang berteman dengan kita karena kita dermawan, dan juga dekat dengan surga. Lalu manfaat infak yang kedua ya, manfaat berinfak yang kedua adalah sebagai bekal menempuh kehidupan akhirat. Ya, Rasulullah bersabda bahwa dunia ini adalah tempat bertanam untuk kehidupan di akhirat. Apa yang kita kerjakan di dunia akan diterima hasilnya kelak di akhirat. Ya, jadi salah satunya adalah berinfak selain dengan amalan-amalan yang lain ya. Jadi salah satunya adalah berinfak adalah tabungan kita untuk kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat kelak. Selanjutnya yang terakhir adalah sebagai modal dakwah dan perjuangan Islam ya. Harta yang diinfakkan untuk pembangunan masjid, sekolah, pusat dakwah, itu digunakan untuk menjalani dakwah dan membesarkan agama Islam. Ya, dengan berinfak Islam ya, umat Islam tidak perlu lagi tuh mengemis-ngemis dan meminta bantuan dari pintu ke pintu. Ya, karena semua sudah didukung oleh umatnya sendiri ya, dikumpulkan infaknya untuk membangun sekolah sehingga umat muslim pintar semuanya, membangun pusat dakwah, membangun rumah sakit. Nah, intinya untuk kepentingan umat Islam seluruhnya. Nah, anak-anakku sekalian, tibalah kita di penghujung video pembelajaran kita. Ini adalah
bab infak ya, yang terakhir kita hanya ada 2 video pembelajaran. Semoga bisa dimengerti keterangan dari Miss Hari. Sekalian juga kalian tidak boleh lupa untuk membaca bukunya. Nah, seperti biasa setelah ini akan ada akan ada penugasan melalui Google Form. Ya, dikerjakan dengan baik, dikumpulkan hari ini. Dan seperti biasa absensi juga diambil dari pengumpulan Google Form. Terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah tertib PJJ. Semoga Allah memberikan kepintaran, ya, kecerdasan untuk Ananda semuanya. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.